Hai semua, aku Rani Stefani. Welcome back to my channel. Sesuai dengan thumbnailnya, aku bakal kasih tahu produk-produk yang udah habis yang aku pakai kurang lebih sampai dengan Januari ini. Jadi ada beberapa kategori yang udah habis aku pakai dan aku bakal share ke kalian gimana menurut aku dan pendapat aku. Siapa tahu kalian belum coba dan kalian mau coba dan kalian bisa dengerin pendapat aku ini. Sebelumnya jangan lupa di like dulu video aku dan di subscribe. Semoga semua video aku bisa informatif buat kalian. And now let's go to the video. Pertama aku mau bahas tentang hair care dulu. Seperti yang kalian tahu, aku tuh sering banget ngecat rambut. Jadi rambut aku tuh bakal kering, gampang lontok, dan susah banget untuk disisir. Jadi biasanya aku pakai beberapa hair care aku untuk bisa menyelamatkan masalah rambut aku. Yang pertama yang udah habis pasti kalian tahu karena aku udah sebutin ini di Best Purchase 2022. Yaps, ini tuh dari L'Oreal Seriosil. Ini tuh sebenarnya serum rambut, tapi karena dia teksturnya terlalu cair, jadi aku jadikan ini toner rambut aja. Terus menurut aku yang paling berpengaruh di aku setelah aku pakai ini, rambut aku cepat banget tumbuh, cepat banget panjang. Kalian bisa lihat ini ya, kalau bisa kelihatan ya, ini tuh anak-anak rambut aku banyak banget ini. Dan ini udah panjang, cepet banget panjangnya, mungkin cuman sebulan nggak sampai udah sepanjang itu anak rambutnya. Jadi ini hebat banget sih, apalagi kalau misalnya kalian udah mulai agak-agak pitak gitu kan, terus kalian merasa rambut kalian lama sekali tumbuhnya, kalian coba ini deh. Ini tuh hampir sama kalau misalnya kalian pernah tahu produk Minoxidil ya atau apa gitu yang untuk menumbuh-numbuhkan jenggot gitu. Ini tuh hampir sama kayaknya karena dia ada Stemoxidine 5% dan Resveratrol. Dia tuh mempercepat pertumbuhan rambut gitu loh. Dan aku udah kasih tahu plus minusnya produk ini, nanti kalian bisa cek aja di Best Purchase 2022 mengenai ini. Kalian lihat aja ya video yang di bawah. Terus yang kedua yang udah habis itu sebenarnya belum habis sih, tapi tinggal segini. Ini tuh dari Riderma. Ini juga termasuk Best Purchase ya, kalau kalian pernah lihat di video aku Best Purchase. Ini tuh termasuk salah satu yang paling berpengaruh mengurangi rambut rontok aku. Aku tuh pakai ini kurang lebih 2 hari sekali sebelum keramas dan aku diamin 1 jam gitu. Aromanya kayak aroma kelapa. Dan aku suka banget sih sebenarnya pakai ini, dan dia tuh gak ada panas-panasnya, padahal dia dibikin di sini hot oil, tapi menurut aku dia nggak panas sama sekali, tetap enak aja di kepala. Dan dia selain mengurangi rambut rontok aku, dia tuh bikin rambut aku gampang diatur. Nanti kalian bisa cek di video short aku gimana cara aku pakainya dan hasilnya di rambut aku setelah pakai ini. Aku suka banget sama ini dan aku bakal selalu repurchase ini. Dan kalian juga bisa cek di video short aku kandungannya apa-apa aja yang menyebabkan rambut aku tuh bisa berkurang banget rontoknya dan bisa banget menghaluskan rambut aku. Kalian bisa lihat di video short aku ya, cek aja di situ. Terus yang terakhir untuk hair care, aku tuh kalau keramas jarang conditioner ya, meskipun rambut aku super kering, tapi aku punya masker rambut. Biasanya aku pakai masker rambut sebelum keramas. Aku tuh pakai dari ini L'Oreal Elvive Total Repair. Aku pakai yang ini tuh sebelum keramas dari batang rambut sampai ujung, karena menurut aku, sedangkan di rambut aku aja yang udah kering banget itu, dia bener-bener bikin halus setelah keramas. Gimana di kulit kepala ya, jadi aku nggak berani pakai di kulit kepala, aku pakainya di batang rambut aja. Ini kalian bisa lihat udah segini. Nah, kekurangannya menurut aku ini tuh aromanya kayak aroma permen-permen kimia gitu loh. Kalau kalian pernah zaman dulu pernah makan-makan permen yang kayaknya bukan permen dari Indonesia gitu, kayak permen-permen dari luar negeri yang ada kimia-kimianya, itu tuh kayak gitu wanginya. Kurang enak sih, tapi menurut aku dengan hasilnya di rambut aku ya bagus sih ini. Dan pastinya ini udah BPOM juga, jadi aman ya, nggak kayak permen kimia yang nggak BPOM itu. Nah, di sini tujuannya itu untuk di match hair. Jadi kalau misalnya rambut kalian itu udah sering dicatok, sering di kena panas, terus bleaching, cat rambut, kalian bisa pakai ini aja. So far ini aku suka banget, bikin rambut aku cepet halus dan gampang diatur. Misalnya kalau aku sampoan gitu kan, rambut itu kasar banget kalau misalnya nggak pakai ini, jadi susah disisir, malah akhirnya rontok. Jadi kalau pakai ini tuh rambut jadi lebih halus dan gampang disisir, jadi nggak rontok lagi deh gitu. Nanti kalau untuk harganya aku bakal kasih tahu di sela-sela video ini ya. Nanti kalian tinggal cek aja harganya berapa. Dan aku suka banget sama ini dan aku bakal repurchase juga karena ini murah kok guys harganya.
Untuk hair care udah selesai, itu aja yang habis. Dan menurut aku karena aku habisin berarti ya bagus ya di aku. Kalian bisa coba deh kalau misalnya kalian belum pernah coba ini, kalian bisa cobain. Next kita ke parfum dulu kali ya. Di sini parfum yang aku habis itu cuma 2 karena saking banyaknya parfum aku, jadi aku ganti-gantian bakal pakai. Tapi yang 2 ini aku nggak nyangka bakal cepet banget habisnya. Berarti aku suka banget sama parfum ini karena aku setiap hari pakai parfum guys. Bahkan tidur pun aku pakai parfum. So aku nggak nyangka yang ini yang bakal habis. Berarti secara tidak sadar aku benar-benar menyukai aroma ini. Ada 2. Yang pertama dari Sav & Co yang Louis dan Lilith & Eve yang Fallen Angel. Kalau dari sini, dari 2 parfum ini kalian udah tahu selera aku kayak mana kan, karena dia ada satu notes yang hampir sama, yaitu powdery musky, tapi cuman ini tuh lebih ke agak ada wangi orange-nya, sedangkan ini tuh wangi floral. Jadi ya aku suka banget makanya habis. Kalau yang ini tuh lebih enak dipakai di malam hari ya, dia tuh lebih soft, lebih klasik dan lebih elegan aja gitu wanginya, walaupun dia sama-sama musky powdery sama si Louis. Sedangkan si Louis ini kan dia karena ada floralnya, wangi rose-nya, jadi tuh enak dipakai di siang hari, enak dipakai hangout, dan enak dipakai jalan-jalan. Dan so far yang Louis ini sering banget dinotis sama orang-orang yang deket-deket aku kalau lagi nongkrong, ih kok wanginya enak banget gitu ya, pakai Sav & Co. Nah kalau yang Sav & Co ini ketahanannya lebih lama, dia itu bisa sampai 8 jam di kulit dan bisa nyebarnya itu sampai 6 jam. Dan kalau misalnya udah 6 jam orang juga bakal tahu kalian masih wangi gitu. Tapi kalau di baju tuh bisa seharian banget, bahkan 2 hari nggak dicuci juga masih nempel aromanya di baju. Makanya aku suka banget sama si Louis ini. Dia itu harganya 100 ribuan, hampir 200 ribu, 30 ml, dan dia tuh ekstrak de parfum, jadi dia teksturnya tuh kayak lebih berminyak gitu ya kalau si Louis ini. Ini wanginya enak banget, dan kadang ada orang yang bilang ini tuh hampir mirip sama perfumnya Miss Dior yang warna pink blooming bouquet, tapi aku nggak pernah cium itu. Tapi so far ini aku suka banget sampai habis. Nih udah habis guys, nggak bisa lagi, masih ada sih sedikit, tapi ini udah nggak bisa lagi, udah habis. Ini yang pertama, ini yang Fallen Angel. Ini tuh hampir katanya dupes-nya Chanel Madame Soleil, aku nggak tahu sih. Tapi ini wanginya enak banget, dia klasik, elegan, dan ada aroma orange-nya di awal. Dan ini aku juga udah review ya, kalian bisa cek aja di video aku tentang Lilith & Eve. So far aku paling suka ini, dan sekali lagi aku bilang ini tuh parfum yang paling dinotis sama suami aku, yang bilang aku wangi banget karena aku pakai ini. Berarti ini tuh parfumnya sering disukai sama lawan jenis ya guys. Aromanya powdery, musky, terus ada elegannya, terus ada orange-nya di awal, fresh tapi nggak terlalu citrus. Pokoknya pas banget sih. Secara aku nggak terlalu suka parfum citrus sih, jadi ini masih cocok banget di hidung aku. Dan ini juga lumayan tahan lama guys wanginya, karena ada sedikit sweet tapi nggak terlalu strong sweetnya, jadi masih masuk banget di hidung aku. Dan nggak nyangka habis guys. Ini harganya di bawah 100 ribu by the way, jadi kalian bisa cek aja, nanti linknya aku kasih di description box ya. Ini tuh wanginya enak banget, kalau kalian mau dinotis sama orang dan sama lawan jenis atau sama gebetan, kalian wajib punya ini sih aromanya. Oke, next terakhir di section skincare. Pasti di section skincare aku tuh banyak banget yang habis karena ya emang aku rajin pakai skincare ya guys. 2023 kita harus rajin pakai skincare supaya awet muda. Secara kita udah mau kepala 3 guys. Pertama, ini belum habis. Aku mau kasih tahu ini belum habis, tapi dia udah expired. Expirednya itu bulan 2 tahun 2023. Jadi ya udahlah, aku masukkan aja ke sini. Ini tuh lip balm dari Lip Lapin. Padahal aku pakai ini tuh setiap hari. Setiap hari itu bukan sekali sehari guys. Itu bisa 5 kali sehari, 10 kali sehari. Kalau misalnya bibir aku kering, ya udah aku pakai. Karena dia ada tintetnya, ada warnanya gitu. Seperti ini warnanya. Dan dia juga melembabkan dan sedikit stain. Jadi aku suka, nggak perlu pakai lipstick. Bibir aku juga kelihatan fresh. Tapi saking banyaknya isinya, dia tuh udah sampai expired belum habis gitu loh. Ini aku belinya di Sociala nanti, atau di e-commerce-nya kalian bisa cek aja. Dan ini, aduh, aku suka banget sih. Dia melembabkannya itu nggak lebay dan nggak bikin bibir berminyak. Jadi middle gitu loh. Kalau misalnya kalian suka lip balm yang terlalu becek, bukan ini. Tapi kalau lip balmnya yang
settle biasa aja tapi bibir tetap tidak kering, kalian cocok pakai Cillit Lip Tint. Apalagi dia ada warnanya, jadi bikin bibir kelihatan lebih fresh. Sayang banget udah expired, padahal aku suka banget pakai ini, jadi aku harus beli yang baru. Selanjutnya, satu-satunya eye cream yang aku pakai itu dari White Lab. Kalian bisa tahu ya, eye cream yang White Lab ini tuh banyak banget yang review dan beneran bagus untuk mengurangi kecapean di mata kalian. Meskipun itu nggak bisa secara instan, bisa kalian pakai secara teratur setiap hari. Tapi kalau misalnya ini udah habis, pasti bakal ada kelihatan hasilnya kok. Ini tuh White Lab Coffee Truffle. Aduh, nggak bisa baca. Udah deh, pokoknya eye cream. Klaimnya itu untuk reduce fine lines, kayak garis-garis di mata, improve skin, dan reduce eye puffiness. Jadi dia kalau misalnya mata kalian puffy, kayak bengkak bangun tidur gitu, jadi itu bisa mengurangi. Dan menurut aku ini klaimnya bener. Aku pakai ini kalau rajin pasti bawah mata aku tuh kelihatan lebih fresh dan lebih bagus gitu, dan lebih enak dipakai makeup daripada tidak pakai, karena kadang di bawah mata aku tuh sering kering guys. Kalau pakai ini itu tuh kelihatan lebih lembab, fresh, dan hitam-hitamnya tuh sedikit berkurang. Tapi notice harus rajin ya pakainya, jangan nggak rajin. Kalian bisa pakai ini pagi hari setelah skincarean, dan di malam hari mau bobo. Jadi setiap kali skincarean pakai eye cream ini. Dan ini harganya murah banget, lama habisnya. Kalian pakai setiap hari juga 2 bulan nggak habis guys. Jadi mending kalian beli White Lab ini aja. Kalau memang pengen pakai eye cream setiap hari, pasti bakal hilang deh. Bukan hilang sih, bakal berkurang deh imperfection di mata kalian. Harus wajib ya pakai eye cream, apalagi di umur 25 tahun ke atas. Di kita 20 tahun awal umurnya dengan di 25 ke atas tuh perubahan kulit kita tuh langsung drastis banget, jadi kayak lebih tua. Jadi wajib banget ditambahin lagi jenis-jenis skincare yang ada di wajah kita ya. Next, aku gak nyangka aku bakal ngabisin ini, dan aku suka banget sama toner ini. Ini tuh dari Azarin yang Mild Purifying. Ini tuh toner exfoliating tapi yang dia ringan. Ini bisa banget dipakai setiap hari karena dia cocoknya untuk oil control, pore care, dan acne care. Cocoknya untuk kulit kombinasi normal to oily, untuk mengurangi minyak di wajah, untuk membersihkan pori-pori, dan juga untuk merawat jerawat. Jadi ini bisa banget dipakai kalau kalian misalnya lagi jerawatan, mencegah jerawat juga bisa. Kenapa aku suka banget? Karena itu enak dipakai setiap hari guys. Biasanya ini aku pakai ketika skincare di pagi hari. Setelah mandi aku pakai ini dengan cara dikapas. Aku bersihkan lagi sisa-sisa sabun yang ada di wajah aku. Kalau belum bersih, dibilasnya. Dan dia tuh tidak terlalu bikin kulit wajah aku tuh cekit-cekit. Makanya enak banget dipakai setiap hari. Dan dia nggak bikin kulit kering. Makanya aku suka banget pakai Azarin ini, dan harganya juga terjangkau banget guys. Jadi kalau misalnya kalian pengen eksfoliasi kulit setiap hari tapi dia ringan, kalian cocok pakai Azarin ini sih menurut aku. Tapi jangan lupa kalau misalnya kalian pakai toner exfoliating kayak gini harus pakai sunscreen ya, karena dia tuh sifatnya sensitif terhadap matahari. Tapi kalau mau dipakai pas malam hari juga nggak apa-apa sih, bagus-bagus aja. Aku suka banget pakai ini, tapi sayangnya ada sayangnya lagi nih. Dia kan main gimana sih, kayak tekan-tekan gini ya, pompa. Tapi di sedotannya itu pendek banget, jadi dia masih ada sisa produk yang nggak sampai. Sedotannya cuma segini, bayangin, botolnya segini. Jadi masih ada sisa yang di bawah itu yang dia nggak bisa keambil pakai sedotan. Jadi harus dituang di kapas gitu loh. Itu kekurangannya aja sih. Tapi untuk fungsinya nih oke banget di wajah aku, benar-benar membersihkan kulit aku dan tidak menimbulkan jerawat setelah pakai dan tidak cekit-cekit. Next untuk serum, aku ada 2 di sini yang udah habis. Yang pertama Avoskin Your Bae yang aku pakai itu Alpha Arbutin 3% dan Grapeseed. Ini tuh untuk mencerahkan. Ini tuh agak gimana ya, aku tuh sebenarnya love and hate relationship sama Alpha Arbutin. Jujur ya, kalau di kulit aku Alpha Arbutin itu adalah brightening agent yang paling cepet mencerahkan, paling nampol mencerahkan wajah aku dibanding niacinamide. Tapi Alpha Arbutin ini tuh bikin kering banget. Jadi kalau misalnya aku mau pakai ini tuh aku harus berlayer-layer skincare yang mengandung hydrating supaya kulit aku tuh nggak jadi kering setelah pakai ini. Tapi aku tetap habisin ya Bo, namanya nggak mau rugi. Jadi ya kita habisin aja semua skincare yang ada dengan cara pemakaian yang berbeda-beda. Formulanya sama aja kayak teksturnya si Avoskin serum pada umumnya, agak sedikit
tik-tik gini, tapi gampang banget menyerap. Aromanya kayak aroma skincare yang tanpa fragrance, jadi kayak ya aromanya tidak pakai parfum. Tapi so far menurut aku, di wajah aku, Alpha Arbutin adalah salah satu skincare yang paling cepat membuat wajahku cerah, walaupun dia bikin kulit aku kering. Jadi cara penggunaannya pasti bakal berbeda dengan skincare yang mengandung komponen pencerah lain selain Alpha Arbutin. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa pakai skincare Alpha Arbutin terlalu bikin kering, bisa tambahin hydrating. Misalnya hydrating toner, atau hydrating moisturizer, atau hydrating serum. Pokoknya kalau misalnya ada salah satu skincare kalian yang fungsinya mencerahkan, tapi saat itu kulit kalian kering, kalian harus wajib pakai skincare yang mengandung pelembab hyaluronic acid biasanya ya. Itu tuh lebih banyak daripada kalian pakai si pencerahnya gitu, supaya kulit kalian nggak kering. Oke? Next untuk serum, ini tuh aku pakai dari COSRX Cica. Ini tuh serum yang mengandung semua bagian tumbuhan dari si Cica itu sendiri. Di dalam serum ini tuh mengandung daunnya si Cica, terus akarnya si Cica, dan batangnya si Cica dalam bentuk ekstraknya ya. Jadi dalam satu tumbuhan Centella asiatica itu semua diekstrak dan menjadikan skincare. Ini tuh lebih ke melembabkan, healing, apalagi ini cocok banget buat kalian yang lagi breakout, supaya wajah kalian itu nggak panas gitu. Dan ini tuh aku paling sering pakai di malam hari sebelum aku pakai retinol, karena retinol itu kan agak bikin cekit-cekit ya. Jadi pakai Cica ini tuh lebih adem gitu setelahnya. Dan ini tuh bener-bener melembabkan banget. Jadi aku nggak perlu pakai serum yang mengandung hydrating berlapis-lapis untuk pakai exfoliating kayak retinol. Cukup pakai ini aja dan pelembab udah oke banget. Kulit aku jadi nggak kering karena retinol. Dan ini juga udah habis, teksturnya tuh lebih cair dibanding si dibanding si Avoskin, tapi ini tuh gampang menyerap, dan dia menurut aku karena dia cair jadi pemakaian tuh lebih irit gitu loh dibanding pakai tekstur yang kental. Jadi ya aku suka banget kalau misalnya kalian lagi pemakai retinol, kalian bisa combine sama si Cica ini karena hasilnya menurut aku mantul banget, bikin kulit kalian kayak lebih kenyal, lebih apa ya, kayak pantat bayi gitulah. Memang gak pantat bayi banget sih, cuma kayak kelihatan kenyal aja, lebih kelihatan sehat, dan juga bisa mencerahkan juga. Jadi cocok banget dikombin sama serum yang ada exfoliating yang tinggi kayak retinol atau apalagi ya BHA yang sampai berapa persen gitu, bisa dipakein Cica. Dan untuk kulit sensitif ini juga oke banget, dia bener-bener meredakan kulit sensitif dan aman juga untuk kulit yang berjerawat. Jadi yang udah habis dari aku ini 2 serum ini ya. Terakhir aku udah menghabisi 1 gel moisturizer. Ini tuh dari Scarlett yang 7 kali ceramide barrier up moisturizer. Ini tuh pelembab yang mengandung ceramide. Sekarang itu kan lagi hits banget pelembab yang berapa kali ceramide, 7 kali, 5 kali, dan segala macem gitu. Nah, teksturnya itu kayaknya setiap skincare yang mengandung ceramide itu teksturnya hampir sama ya. Dia tuh kayak krim-krim jelly-jelly gitu. Dia yang nggak padat banget kayak Scarlett biasanya, tapi dia nggak cair banget juga, dan dia tidak gel tapi kayak liquid gitu deh pokoknya teksturnya. Kayaknya menurut aku setiap skincare yang mengandung ceramide teksturnya hampir sama. Nah, di aku yang tipenya itu kombinasi normal to oily, ini tuh melembabkan dan juga mengontrol minyak banget. Jadi menurut aku walaupun dia mengandung ceramide, dia itu nggak bisa digunain untuk kulit yang kering banget gitu. Karena di aku aja dia itu nggak becek sama sekali. Apalagi kalau misalnya di kulit kalian yang kering, pasti dia bakal kering karena dia tidak terlalu bikin wajah aku tuh becek. Walaupun aku udah berlapis-lapis pakai hydrating serum misalnya, setelah aku pakai ini tuh dia tetap bisa mengontrol minyak di wajah aku dan tetap bikin wajah aku kesannya matte. Jadi menurut aku si ceramide Scarlett ini tuh kurang cocok untuk di kulitnya yang kering banget. Tapi kalau misalnya kulit kalian lagi ada bermasalah kayak skin barrier rusak atau kulit bersisik, mungkin kalian bisa pakai ini ditambah dengan toner-toner yang mengandung hydrating yang lain. Selain mengandung ceramide, dia juga mengandung hyaluronic acid dan juga mengandung camellia extract, jadi benar-benar melembabkan sih. Tapi di aku jujur ya, ini jujur banget tidak bikin kulit aku becek. Berarti oil controlnya bagus. Tapi kalau misalnya seperti itu, berarti di kulit kering juga nggak terlalu bagus, karena bisa jadi di kulit kering makin kering. Nah, aku nggak tahu ya yang nge-review ceramide
dari Scarlett ini yang dia punya kulit kering itu gimana hasilnya. Tapi di aku bener-bener bisa mengontrol minyak. Jadi menurut aku untuk kulit kering juga belum tentu cocok. So far aku suka sama si ceramide ini karena kan Scarlett itu kan punya moisturizer tuh 2 ya, jadi nggak terlalu simple. Kalau yang ceramide ini kan dia cuma 1 aja, nggak ada krim siang, nggak ada krim malam, jadi simple banget dipakai. Jadi aku suka banget sama ini dan aku bakal purchase juga karena ya lumayan terjangkau juga harganya. Ini guys. So guys, ini dia beberapa produk yang menurut aku lumayan oke, jadi aku bisa habisin. Jadi dari video ini mana yang udah kalian pakai, kalian bisa komen di bawah. Dan menurut kalian mana yang kalian pengen tahu yang lebih, kalian juga bisa tanya-tanya aku juga. So ya, thank you so much sudah nonton video aku. Semoga kalian suka dan semoga aja video aku semakin informatif buat kalian. Dan mohon dukungannya, jangan lupa di like dan di subscribe. And I'll see you on my next video. Bye bye guys.